Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas anak-anakku yang Bapak cintai. Semoga pada kesempatan ini kita semua diberikan keberkahan baik ilmu lahir dan batin serta diberikan kesehatan pada kita semua untuk menjalani aktivitas seperti biasa yaitu belajar. Oke, pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan tentang bab 2 yaitu tentang infak untuk kelas 5 semester 1. Nah, kompetisi dasar ini yaitu menerapkan ketentuan infak, mempraktekkan memberikan infak. Tujuannya Bapak harapkan kalian bisa memahami pengertian infak, menyimpulkan hukum-hukum infak, merincikan rukun-rukun infak, mengklasifikasikan syarat-syarat infak, merumuskan golongan-golongan yang berhak menerima infak, dan mampu memadukan soal terkait infak. Nah, kita bahas dulu yang pertama, yaitu pengertian infak. Apa infak menurut bahasa? Infak menurut bahasa itu berasal dari bahasa Arab, yaitu nafako, yang berarti membelanjakan atau menafkahkan. Sedangkan infak menurut istilah adalah menafkahkan sebagian harta yang dimiliki di jalan Allah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tentang infak. Selanjutnya, dasar-dasar infak. Nah, dasar-dasar infak itu dari mana? Dasar-dasar infak itu yang pertama dari surat Al-Imran ayat 92 yang artinya kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sungguhnya Allah Maha mengetahui. Nah, itu yang pertama dasar tentang infak. Nah, Rasulullah SAW juga bersabda dalam sebuah hadis. Nah, dikatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, berinfaklah wahai anak Adam, maka engkau akan dibalas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, untuk selanjutnya, nah ini ketentuan infak. Nah, ketentuan infak ini ada 4. Yang pertama adalah infak wajib. Apa itu infak wajib? Untuk siapa harus membayar infak wajib? Yang pertama yaitu membayar zakat. Nah, membayar zakat juga bisa dimasuk infak wajib. Yang kedua, membayar mahar pengantin. Nah, ini wajib. Yang ketiga, menafkahi istri. Yang keempat, menafkahi istri ditalak dan masih dalam waktu iddah, itu sebelum bercerai. Nah, selanjutnya adalah infak sunnah. Infak sunnah yaitu ada 3. Apa saja? 1. Infak untuk perjuangan di jalan Allah. 2. Infak untuk kepentingan umum. 3. Infak untuk menolong orang yang terkena musibah. Nah, sedangkan infak mubah ya itu ada banyak. Salah satunya adalah hadiah dan hibah. Kita memberikan hadiah pada orang lain atau kita memberikan hibah pada orang lain termasuk infak mubah. Yang terakhir adalah infak haram. Infak yang diharamkan oleh umat Islam. Salah satunya yaitu infaknya orang non-muslim untuk menghalangi syariat Islam. Nah, yang bukan orang Islam mengeluarkan infak itu haram. Terus infak bukan karena Allah ya, tapi karena sesuatu. Nah, itu juga tidak boleh. Itu infaknya infak haram. Nah, rukun infak. Nah, apa sih rukun infak? Coba, rukun infak itu ada 4. Yang pertama, pemberi infak, orang yang memberikan infak. Nah, disebut munfik. Nah, yang kedua adalah penerima infak, orang yang menerima infak. Baik itu misalkan yang menerima infaknya panitia, contohnya pembangunan masjid atau madrasah atau yang lain-lainnya disebut munfik lahu atau penerima infak. Yang ketiga, barang yang diinfakkan. Barang yang diinfakkannya berupa apa? Misalkan berupa peralatan untuk pembangunan atau barangnya apa saja, misalkan contohnya keramik lah, misalkan kalau di masjid misalkan kita mau menginfakkan Al-Quran, itu sama ya, termasuk barang yang diinfakkan. Yang keempat adalah penyerahan ijab qabul dari pemberi infak dan penerima infak. Nah, syarat-syarat infak. Nah, syarat-syarat infak yaitu
Yang pertama syarat infak untuk munfik, ya. Syarat untuk munfik yang memberikan infak. Orang yang memiliki harta berlebih, ya. Orang yang memiliki harta yang berlebih, artinya dia sudah punya harta yang lebih dari kita. Nah, itu boleh melaksanakan infak. Silakan, bahkan itu bagus, baik dipandang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhlas karena Allah. Orang yang berinfak harus ikhlas karena Allah dengan hati yang tulus, jangan ingin dipuji, jangan ria, gitu ya. Yang selanjutnya, tidak menyebut-nyebut infak yang telah diberikan. Kita sudah berinfak misalkan ke masjid, kita sudah berinfak ke madrasah, atau kita ke majelis taklim misalkan berinfak. Kita disebut-sebut, saya sudah berinfak, saya sudah berinfak memberikan apa satu masjid, itu tidak boleh, itu disebut juga ria. Tidak boleh ya. Untuk selanjutnya yaitu tidak menyakiti orang yang menerimanya. Jangan sampai infak kita itu menyakiti, apalagi menyindir orang yang menerimanya, tidak boleh. Nah, selanjutnya syarat-syarat barang yang diinfakkan. Barang yang diinfakkan syarat-syaratnya harus ada syarat-syaratnya. Apa saja? Yang pertama, harta yang boleh ditasarufkan atau dibelanjakan. Yang kedua, yaitu terpilih. Yang ketiga, harta yang diperjualbelikan. Dan yang keempat adalah orang yang sah pemiliknya. Orang yang sah, orang asli pemiliknya itu boleh berinfak atau barang yang diinfakkan. Selanjutnya adalah sah menerimanya, ya. Dan terakhir, tanpa adanya pengganti. Nah, sekarang tata cara infak. Bagaimana tata cara infak? Nah, tata cara infak yang pertama atau golongan-golongan penerima infak, yaitu orang tua yang pertama, saudara terdekat atau keluarga, terus yang ketiga adalah anak yatim, dan yang selanjutnya fakir miskin, orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir. Itu golongan yang berhak menerima infak. Saudara terdekat, anak yatim, fakir miskin, dan orang yang sedang dalam perjalanan, itu boleh kita memberikan infak kepadanya, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah golongan yang tidak berhak menerima infak. Ada golongan yang berhak menerima infak, ada golongan yang tidak berhak. Apa saja golongan yang tidak berhak? Oke, golongan yang tidak berhak menerima infak adalah orang kaya, terus orang yang masih mampu bekerja, dan juga non-muslim yang memusuhi Islam. Terakhir, orang yang murtad atau keluar dari Islam, itu tidak boleh menerima infak. Terakhir, pembangunan tempat umum yang sudah mewah. Ada pembangunan tempat umum yang sudah mewah. Misalkan membangun masjid, sudah beres masjidnya, sudah rapi, sudah bagus, baru masjidnya. Kita berinfak itu tidak boleh karena sudah beres, sudah mewah tempat umumnya atau apa saja gitu ya. Lebih baik kita menginfakkan berupa yang lain, baik itu Al-Quran atau apa gitu ya. Jangan menginfakkan misalkan pembangunan yang sudah beres kita diinfakkan lagi, tidak boleh. Nah, itu sekian dan terima kasih penjelasan tentang infak. Alhamdulillah pada kesempatan ini menjelaskan tentang infak dan bab 2 sudah beres. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada hikmah yang terkandung dalam bahasan ini, dan apabila ada kesalahan baik tutur kata itu mutlak kesalahan saya, dan apabila anak-anakku semua bisa memahami dan bisa mencerna apa yang Bapak bahas pada kali ini, mudah-mudahan menjadikan keberkahan untuk ilmu kita dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama mengamalkan tentang infak. Biasakan kita berinfak minimal ketika kita melaksanakan sholat Jumat atau sholat wajib di masjid. Misalkan ada keropak, yuk kita berikan, ya, kita masukkan, walaupun misalkan sedikit nilainya, tapi kalau kita ikhlas karena Allah, insya Allah akan menjadikan pahala yang nanti di yaumil kiamah, di akhirat kita akan mendapatkannya. Mungkin dari Bapak sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.